Pak Surya, seorang pria paruh baya, telah menjadi penjaga kuburan di desa terpencil selama lebih dari 20 tahun. Dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang penuh keriput, dia menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sama, menyapu daun-daun yang berguguran, merawat nisan-nisan yang berdebu, dan memastikan bahwa tempat peristirahatan terakhir itu tetap tenang dan damai. Namun, ketenangan itu tidak selalu menyertainya. Setiap malam, ketika matahari terbenam dan kabut mulai turun, suasana di kuburan itu berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada yang berbisik dari balik nisan-nisan. Pada awalnya, Pak Surya menganggap itu hanya imajinasinya yang terpengaruh oleh keheningan malam. Tetapi, semakin lama, hal-hal yang dialaminya semakin nyata, dan semakin mengerikan. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung rendah di langit, Pak Surya sedang berkeliling kuburan seperti biasa. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, tak ada angin yang berhembus, dan suara-suara malam pun seakan lenyap. Ketika Pak Surya sedang melewati makam yang paling tua di sana, dia mendengar suara rintihan pelan. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah. Dia berhenti sejenak, berusaha mendengarkan lebih jelas. Rintihan itu semakin keras, seperti seseorang yang sedang menderita. Jantung Pak Surya berdetak kencang, namun dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya suara angin yang aneh. Dengan tangan gemetar, dia melanjutkan langkahnya. Tapi, baru beberapa meter dia berjalan, tanah di depan salah satu nisan mulai bergerak, seolah-olah ada yang sedang berusaha keluar dari dalamnya. Pak Surya tertegun, kakinya terasa berat untuk melangkah. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tangan kurus dan pucat menerobos keluar dari tanah, mencengkeram udara dengan gerakan putus asa. Pak Surya menahan napas, matanya melebar karena ketakutan. Namun, sebagai seorang penjaga kuburan, dia tahu bahwa meninggalkan kuburan dalam keadaan genting seperti ini hanya akan memperburuk situasi. Dengan keberanian yang tersisa, dia mengeluarkan mantra pelindung yang diajarkan oleh orang tuanya dulu, berharap itu bisa menenangkan arwah yang mungkin sedang marah. Tapi, kali ini mantra itu tidak berhasil. Tangan itu terus merayap keluar, diikuti oleh tubuh yang mulai membusuk, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Pak Surya. Tanpa berpikir panjang, Pak Surya lari secepat mungkin menuju pos penjaga. Saat dia hampir tiba di pos, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, berat dan menyeret, seperti seseorang yang tidak bisa berjalan dengan benar. Ketika dia menoleh, dia melihat makhluk itu, tubuhnya setengah hancur, berjalan mendekat dengan gerakan kaku. Pak Surya tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini dalam hidupnya. Dia tahu bahwa makhluk itu bukanlah manusia lagi, melainkan arwah penasaran yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sesampainya di pos, Pak Surya mengunci pintu dengan cepat dan mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Dia menemukan sebotol minyak kelapa yang sering digunakan sebagai pelindung dari gangguan makhluk halus. Dengan tangan yang gemetar, dia menuangkan minyak itu ke sekeliling pos, membentuk lingkaran pelindung. Namun, saat dia selesai, suara ketukan keras terdengar di pintu, diikuti oleh suara bisikan yang mengerikan, "Tolong aku, biarkan aku masuk." Pak Surya tidak menjawab, dia hanya berdoa dalam hati agar malam itu segera berlalu. Suara ketukan itu semakin keras, seolah-olah makhluk di luar sana sedang marah karena tidak diizinkan masuk. Pintu pos mulai bergetar, seperti ada kekuatan besar yang berusaha mendobraknya. Pak Surya menutup mata, berharap bahwa semuanya hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bayangan makhluk itu di jendela, menatapnya dengan mata kosong. Bayangan itu menghilang, dan suara ketukan pun berhenti. Malam itu, Pak Surya tidak tidur sama sekali, dia hanya duduk di sudut ruangan dengan jantung yang masih berdegup kencang. Keesokan paginya, ketika matahari mulai terbit, kuburan kembali tenang seperti biasanya. Pak Surya keluar dari pos dengan hati-hati, memastikan bahwa makhluk itu benar-benar hilang. Ketika dia berjalan ke makam yang terganggu semalam, dia melihat tanah yang tadi bergolak telah kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Meskipun begitu, Pak Surya tahu bahwa malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Dia menyadari bahwa menjadi penjaga kuburan bukan hanya soal menjaga tempat itu tetap rapi, tetapi juga menjaga batas antara dunia ini dan dunia yang lain. Sebuah tugas yang sekarang dia sadari penuh dengan bahaya yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya.
Sejak saat itu, setiap malam Pak Surya tidak pernah lupa untuk berdoa dan menjaga minyak pelindungnya tetap dekat. Dia tahu, arwah-arwah itu masih ada di sana, menunggu saat yang tepat untuk kembali menuntut sesuatu yang belum selesai. Dan Pak Surya, dengan segala keberaniannya, akan tetap berdiri di sana, menjaga kuburan itu, sambil terus dihantui oleh bayangan-bayangan dari dunia lain.